One, two, three. Here we go. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang permainan bola besar yaitu sepak bola. Sebelum kita memasuki pelajaran atau materi yang akan kita pelajari, ada baiknya kita harus mengetahui dulu sejarah bagaimana sepak bola ini tercipta. Ini hanya sejarah singkat, kalian bisa cari di Google atau di Wikipedia, silakan. Sejarah-sejarah sepak bola ini sangat banyak dan sangat panjang. Tetapi Dedi kali ini hanya mengambil beberapa poin penting saja ya. Olahraga sepak bola mulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Cina. Sewaktu masa dinasti Han, masyarakat Tionghoa tersebut mengiring bola yang terbuat dari kulit dengan menendangnya ke jaring kecil yang dikenal dengan nama Suju, ya, atau tulisannya itu Suchu, Tsuchu. Kemudian permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan nama yang berbeda pula. Kalau di Jepang disebut dengan nama kemari. Di Italia, permainan menendang dan membawa bola juga digemari, terutama mulai pada abad ke-16. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dan menjadi sangat digemari. Di beberapa kompetisi, permainan ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan sehingga akhirnya Raja Edward ketiga melarang permainan atau melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Bukan tanpa alasan, nah. Karena permainan sepak bola ini dianggap permainan yang keji dan permainan yang brutal. Pada waktu itu belum ada batasan waktu berapa lama permainan ini dimainkan dan berapa banyak orang yang boleh memainkannya dalam satu tim. Jadi bisa main sampai berhari-hari dan orangnya pun bisa bahkan satu kampung bisa ikut semua untuk memainkan permainan ini. Dan yang lebih sadisnya lagi, ya, kenapa dibilang permainan ini kejam? Kalian harus tahu bola yang digunakan dulu dengan bola yang digunakan sekarang itu berbeda. Bola yang digunakan dulu dibilang kejam atau sadis karena menggunakan kepala hewan bahkan kepala manusia dari korban-korban perang dimasukkan dibalut menggunakan kain atau karung dan dijadikan bola, nak, dengan cara ditendang-tendang. Makanya pada zaman Raja Edward ketiga ini melarang olahraga ini karena ini salah satu permainan yang keji. Raja James dari Skotlandia juga mendukung larangan untuk memainkan sepak bola. Pada tahun 1815, sebuah perkembangan besar menyebabkan sepak bola menjadi terkenal di lingkungan universitas dan sekolah. Tentunya sudah tidak menggunakan media yang seperti disebutkan tadi, seperti menggunakan kepala manusia, dan sudah mulai ada aturan-aturan yang keluar, seperti jumlah pemain, batas waktu, dan sebagainya. Sepak bola modern berkembang Jadi, kelahiran sepak bola modern terjadi di Friedman's Tavern pada tahun 1863 ketika 11 sekolah dan klub berkumpul
dan merumuskan aturan baku untuk permainan tersebut. Mulai dibentuk peraturan-peraturan yang baku dan mengatur permainan ini agar tidak menjadi permainan yang brutal lagi. Dan bisa membuat permainan ini menjadi menyenangkan. Bersamaan dengan itu, terjadi pemisahan yang jelas antara olahraga rugby dan sepak bola, soccer. Nah, untuk istilah soccer sendiri, ini biasanya digunakan di daerah-daerah seperti Amerika, Inggris, ya. Kenapa dibilang Amerika menggunakan istilah soccer? Karena di Amerika pun ada yang namanya American football. American football bukan seperti bola kaki yang kita ketahui. Nah, Amerika football itu adalah permainan yang keras, lebih keras dari permainan bola kaki. Mungkin kalian pernah lihat atau kalian pernah menonton film kartun yang berjudul ISIL 21, ISIL 21. Nah, itu permainan American football dengan menggunakan body protector yang sebegitu besar, helm, dan tambahan-tambahan pada tubuh lainnya. Bolanya pun tidak bulat tetapi lonjong. Memainkannya dengan cara dibawa belari bolanya dan yang pemegang bola tadi itu akan diincar, bahkan ditindih beberapa orang agar dia berhenti berlari. Sangat berbeda jauh dengan sepak bola yang kita bahas kali ini. Ya. Jadi untuk membedakan hal tersebut, di Amerika membuat istilah untuk sepak bola ini menjadi soccer. Sedangkan di Inggris, seperti yang kita tahu ini, rugby itu hampir sama permainannya, bukan hampir sama, memang sama dengan permainan di seperti American football tadi, tetapi dia tidak menggunakan body protector. Nah, ya, tidak menggunakan pelindung bahu, pelindung badan, dan cara menghentikan pemainnya bukan seperti tadi ditindih, ditabrak, hanya dihalangi dan ditarik kakinya biar terjatuh, biar dia berhenti berlari. Itu kalau rugby. Kalau jenis permainannya itu hampir semuanya sama, hanya peraturannya saja yang berbeda antara rugby dan American football tadi. Pada tahun 1869, membawa bola dengan tangan mulai dilarang karena dulu peraturannya kan sudah ada dibilang belum ada peraturan baku. Jadi boleh membawa dengan seluruh anggota badan. Boleh dijepit, boleh dipegang, boleh dipeluk, dan dibawa berlari. Nah, pada tahun 1869 ini disepakati bahwa dilarang untuk membawa bola dengan tangan dan berkembang sampai dengan saat ini. Selama tahun 1800-an, olahraga tersebut dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Seperti yang kalian ketahui, di Amerika pun itu hampir rata-rata orang Eropa. Ya, hampir rata-rata itu orang Eropa yang menemukan benua-benua baru di dunia, termasuk di Amerika tersebut. Di Amerika, di sebagian Afrika, di Australia, dan bahkan sebagian di Asia. Itu hampir rata-rata orang Eropa yang menemukan. Pada tahun 1904, Asosiasi Tertinggi Sepak Bola Dunia atau FIFA, ya, kalian bisa
mencari kepanjangan FIFA ini apa. Federation International Football Association. Ya, biar kalian lebih jelas, kalian bisa cari kepanjangannya apa. FIFA dibentuk dan pada awal tahun 1900-an berbagai kompetisi dimainkan di berbagai dunia, termasuk Piala Dunia. Kini, sepak bola sudah modern. Untuk bermain bola dengan baik, pemain harus dibekali dengan teknik dasar yang baik. Pemain yang memiliki teknik dasar yang baik cenderung dapat bermain sepak bola dengan baik juga. Beberapa teknik dasar yang perlu kita miliki, perlu dimiliki oleh pemain sepak bola adalah menendang atau kicking, menghentikan atau mengontrol, stopping, menggiring, dribbling, menyundul, heading, merampas atau tackling, lemparan ke dalam atau throw-in, dan menjaga gawang atau goalkeeping. Kita akan membahas tentang gerak spesifik mengumpan dan menendang bola. Gerakan spesifik mengumpan dan menendang menggunakan kaki bagian dalam. Jadi, untuk mengumpan dan menendang itu ada menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Kita akan bahas satu persatu di pelajaran kita kali ini. Tahapan pembelajaran. Posisi awal, berdiri menghadap ke arah gerakan. Letakkan kaki tumpu di samping bola dengan sikap lutut agak tertekuk dan bahu menghadap ke gerakan. Sikap kedua lengan di samping badan agak terlentang. Ya, agar terlentang, bukan berarti direntangkan, tetapi sedikit dibuka. Pergelangan kaki yang akan digunakan mengumpan diputar keluar dan dikunci. Pandangan terpusat pada bola. Jadi jangan lihat kiri kanan atau apalagi lihat ke belakang. Jadi harus fokus pada bolanya. Kenapa? Kalau seorang pemain melihat kanan kiri sebelum dia mengoper atau menendang bola, bola itu bisa dicuri dan dia tidak sadar kalau bola itu sudah tidak ada lagi. Jadi dia hanya bisa menendang angin, bukan bola yang ditendang. Bahkan salah-salah, sewaktu menendang malah kaki pemain lain yang ditendang. Gerakan tarik kaki yang akan digunakan untuk mengumpan ke belakang, lalu ayun ke depan ke arah bola. Perkenaan kaki pada bola tepat pada tengah-tengah bola. Kenapa harus tengah-tengah bola? Agar arah dan kekuatannya itu terkendali atau terkontrol. Kita bisa mengarahkan dan mengatur kekuatan bila kita benar menendang di titik pusat bola atau di tengah-tengah bola. Gerakan akhirnya, pindahkan berat badan ke depan mengikuti arah. Kaki yang digunakan mengumpan diletakkan di depan, pandangan ke depan. Kenapa harus ke depan? Pasti ada yang bertanya, kenapa pandangan harus ke depan? Itu untuk menjaga keseimbangan kalian sewaktu mengoper atau mendorong bola itu agar tidak terjatuh. Untuk di sini, banyak kesalahan dari pemain-pemain lokal atau pemain-pemain Indonesia, bukan hanya di nasional, bukan hanya di kampung, hampir keseluruhan. Sewaktu melakukan gerakan mengoper atau mengumpan,
sangat sedikit sekali yang sewaktu mengayunkan kaki itu mengangkat paha. Itu kesalahan yang kecil tetapi berakibat fatal. Kenapa? Karena dengan kita mengangkat paha, kita bisa mengarahkan bola lebih akurat. Ya, kita bisa mengarahkan bola lebih akurat dan bisa mengontrol kekuatan kita lebih maksimal. Jadi kita bisa mengatur mau pelan, mau kencang, atau mau arah kanan atau arah kiri atau ke depan sekalipun. Bila kita mengangkat waktu menendang itu mengangkat paha, itu bisa kita kontrol dengan mudah. Kalian bisa lihat di beberapa pertandingan domestik ya, di beberapa pertandingan di dalam negeri dan kalian bandingkan dengan pertandingan di luar negeri. Akan terlihat perbedaan waktu mengoper atau mengumpan bola. Sedekat apapun teman, kalau di luar negeri itu posisinya pasti mengangkat paha. Tetapi untuk liga domestik, alih-alih sebagai penipu gerakan, mereka hanya mendorong. Dan apa yang terjadi? Bola yang diumpankan tidak sesuai arahnya dengan yang diharapkan. Atau kalau untuk anak-anak milenial yang sering mengatakan apa namanya itu, realita tidak sesuai dengan ekspektasi, ya ekspektasinya mau sampai ke teman malah direbut sama lawan, itu realitanya. Ekspektasinya mengoper kawan, realitanya direbut sama lawan. Jadi kalian bisa lihat seperti ini gerakannya nak. Pertama kaki belakang, ya kaki yang untuk menendang itu ditarik ke belakang dan diayun ke depan ke arah bola. Lihat pandangan fokus ke arah bola. Ya. Sewaktu perkenaan bola, ya waktu menendang dan perkenaan kaki pada bola itu harus tepat di titik tengah seperti ini. Itu di titik tengahnya. Bisa kenapa dia dibikin dua garisnya di situ? Kalau kalian ingin datar atau kalian ingin jarak pendek, kalian bisa menendang pas di tengah-tengah. Itu untuk operan bola-bola datar. Tetapi kalau kalian ingin mengoper untuk bola-bola yang tinggi atau yang jauh, kalian itu agak sedikit ke bawah. Seperti yang titik yang diberikan pada kalian itu. Yang ketiga, dorong kakinya ke depan dan lihat posisi kaki pahanya diangkat, tidak menyentuh tanah. Tuh, lihat. Nah, setelah gerakan ini, bukan berarti kalian freeze atau kalian berhenti. Gerakan berikutnya, kaki yang diangkat di depan itu, kalian langkahkan maju dan pandangan kalian harus segera mengikuti dengan gerak badan kalian yaitu ke depan agar kalian tidak terjatuh. Kalau kalian tidak percaya, kalian coba tendang terus jatuhkan kaki kalian ke arah depan, kalian melihat ke bawah, pasti kalian akan jatuh atau kehilangan keseimbangan. Kita masuk ke materi berikutnya. Gerak spesifik mengumpan dan menendang bola menggunakan kaki bagian luar. Ya. Kaki bagian luar, tahap pembelajarannya, posisi awal berdiri menghadap, letak kaki tumpuh di samping bola. Kedua, posisi lengan di samping badan agak terentang, sedikit dibuka maksudnya. Pergelangan kaki yang digunakan menendang diputar ke dalam dan dikunci. Ya. Pandangan terpusat pada bola, tetap harus
konsentrasi dan fokus ke bola. Gerakannya, tarik kaki yang digunakan menendang ke belakang, lalu ayunkan ke depan atau ke arah bola, bersamaan dengan kaki diputar di dalam, ya. Mungkin kalian ada yang sedikit bingung, yang mana sih kaki bagian dalam, yang mana kaki bagian luar. Oke, kalian lihat kaki kalian, ya, dilihat di telapak kaki kalian, yang sisi menghadap ke sebelah atau ke kaki sebelahnya. Oke, jelas? Yang menghadap ke arah kaki sebelahnya itu merupakan sisi bagian dalam. Oke? Nah, yang menghadap ke arah berlawanan dengan kaki kalian itu yang disebut sisi luar atau kaki bagian luar. Jadi jelas ya? Kaki yang menghadap ke sebelahnya. Misal kaki kanan kalian lihat. Berarti lihat posisi kaki atau posisi telapak kaki yang menghadap ke kaki sebelah kiri itu bagian dalam. Sedangkan yang berlawanan arah itu adalah kaki bagian luar. Gerakan akhirnya menendang bagian luar tadi, kaki yang digunakan menendang agak menyilang di depan badan. Karena kalau kalian lurus, kalian akan terjatuh. Ya, menyilang ke depan badan. Biasanya itu ke arah luar atau ke arah yang berlawanan dengan arah kaki kalian. Ya, kalau kalian menendang kaki kanan, ya, kalau kalian menendang kaki kanan berarti kalian biasa menyimpang ke sebelah kanan. Kalau kalian menendang menggunakan kaki kiri berarti kalian menggunakan atau menyilangkan ke sebelah kiri. Sewaktu sesudah menendang, pindahkan berat badan ke depan, ya, sesuai dengan arah langkah kalian dan pandangan ke arah gerakan bola. Berarti sama juga mengikuti gerakan seperti yang di depan tadi. Kalau kaki bagian dalam itu biasanya dia untuk umpan lurus, baik itu dekat maupun jauh. Tetapi untuk kaki bagian luar ini biasa untuk mengumpan ke samping. Ya, biasa pemain itu tidak mau repot-repot memutar badan untuk mengoper. Jadi dia langsung mengoper menggunakan kaki bagian luar. Tetapi prinsipnya tetap sama, nak. Posisi paha tetap harus diangkat. Jadi ingatin lagi, posisi paha harus tetap diangkat. Kalian lihat seperti ini, ya. Kalau tadi itu kita menggunakan model cowok, sekarang kita menggunakan gambar yang cewek atau perempuan. Nah, dari sini kalian lihat kakinya itu yang berlawanan dengan kaki sebelahnya kan. Kalian lihat itu kaki bagian luar. Kalau kaki kalian mau, pasti ada yang bertanya seperti ini. Kalau ini bagian dalam, ini bagian luar, bagaimana dengan yang di depan sini? Nah, yang di depan sini, ini adalah yang disebut dengan punggung kaki. Atau orang-orang awam itu menyebutnya dengan kura-kura kaki. Ini yang disebut dengan punggung kaki. Nah ya. Nah, sewaktu sudah menendang ini bukan hanya kalian geser, tetapi paha kalian juga agak sedikit diangkat, walaupun tidak setinggi dengan menggunakan kaki bagian dalam, tetapi harus tetap diangkat. Sehingga arah bola kita bisa atur. Oke, seperti yang Dedi bilang tadi, kalau menggunakan teknik ini, biasanya kita mau mengoper di sebelah kiri atau di sebelah kanan, tergantung kondisi pada saat bermain bola tersebut.
Gerakan spesifik menggiring bola atau dribble. Gerakan spesifik menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Tahap pembelajarannya, posisi awal berdiri menghadap arah gerakan. Pandangan ke depan, posisi kedua lengan samping badan agak terlentang atau sedikit dibuka. Pergelangan kaki diputar keluar dan dikunci. Kenapa diputar keluar? Agar kaki bagian dalam tadi menyentuh bola. Pada saat gerakan, dorong bola dengan kaki bagian dalam ke arah depan dengan posisi kaki agak dibuka ke depan, bersamaan kaki tumpu ikut bergerak. Ya, kalau menggiring bola, kalian harus mengikuti bola. Bola bergerak ke depan tidak jauh dari kaki di permukaan tanah. Kenapa tidak boleh jauh dari kaki? Agar kalian mudah mengontrol bola itu mau ke arah mana. Ya, mau kalian main-mainkan, mau kalian untuk menipu musuh, atau untuk mengoper bahkan untuk menendang. Kebanyakan anak-anak yang bermain sepak bola itu bukan memainkan bola, nak, tetapi dimainkan oleh bola. Kenapa? Karena tadi waktu menggiring bola, bolanya jauh. Jadi dia yang mengejar bola, bukan bola yang mengikuti kita. Terutama ini biasanya kalau perempuan yang main. Udah dapat karena takut direbut sama musuh tadi, ditendang kuat-kuat dan semuanya ikut mengikuti bola tersebut. Ya, kalau Dedi bilang sih istilahnya dalam bahasa Palembang itu seperti kalian itu bermain seperti seluang dikasih makan. Ikan seluang, kalian tahu ikan seluang? Sekali di mana dikasih makan, titik mana yang dikasih makan, di situ semuanya berkumpul. Biasanya perempuan mainnya seperti itu. Di mana ada bola, semuanya main. Semuanya kumpul di situ. Kurang-kurang kipernya juga ikut. Kita lanjutkan gerakan akhir. Bola bergulir di atas tanah di depan badan. Ya, dengan jarak yang tidak jauh tentunya. Tumpuan berat badan berada pada kaki yang tidak digunakan untuk menggiring bola. Jadi kaki kebalikannya. Kalau kalian menggiring bola menggunakan kaki kanan, berarti tumpuan kalian itu di kaki sebelah kiri. Pandangan ke depan ke arah bola. Ya, kalian harus mengikuti gerak bola itu seperti apa. Jangan sudah kalian tendang, kalian tinggal. Itu sama saja seperti kalian lagi sayang-sayangnya, kalian tinggal. Kita lanjut lagi. Ini seperti gambar untuk menggiring bola. Ya, posisi kaki menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Perkenaannya seperti itu dan kalian ikuti dengan gerakan lari biasanya. Berikutnya, gerakan spesifik menggiring bola dengan kaki bagian luar. Tahap pembelajarannya, posisi berdiri menghadap ke arah gerakan. Pandangan ke depan, posisi kedua lengan sama seperti tadi, sedikit dibuka. Pergelangan kaki diputar ke arah dalam dan dikunci. Gerakannya, dorong bola dengan kaki bagian luar ke arah depan dengan posisi kaki agak terangkat dari tanah. Tumpuan berat badan berada pada kaki yang tidak digunakan untuk mengiring bola. Kaki tumpu bergeser untuk bergerak maju. Gerakan akhirnya, bola bergulir di atas tanah di depan badan.
Tumpuan berat badan berada pada kaki yang tidak digunakan untuk menggiring bola. Pandangan ke depan ke arah bola, berat badan agak condong ke depan. Seperti ini gerakannya. Kalian bisa lihat posisinya tetap miring. Biasanya kalau menggunakan kaki bagian luar itu untuk bergerak miring. Seperti mengoper tadi, mengoper ke kanan atau ke kiri. Menggiring bola juga seperti itu. Ini untuk bergerak ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Makanya kalian kalau pernah melihat suatu klub sepak bola mengadakan latihan, mereka disuruh berlari zigzag dengan menggunakan teknik yang menggunakan kaki bagian luar. Gerak spesifik menahan bola. Gerakan spesifik menahan bola dengan kaki bagian dalam. Tahap pembelajarannya, posisi awal diawali dengan posisi menghadap arah datangnya bola. Pusatkan pandangan ke arah gerakan bola. Putar pergelangan kaki yang akan digunakan untuk menahan bola ke arah luar dan dikunci. Gerakannya, julurkan kaki yang akan digunakan menahan bola ke arah datangnya bola. Saat bola mengenai kaki bagian dalam, tarik kaki sedikit ke belakang mengikuti arah gerakan bola. Kenapa harus ditarik? Agar bola itu berhenti sesuai dengan posisi yang nyaman untuk kita. Kebanyakan orang salah bukan ditarik kakinya, tetapi diinjak bolanya. Yang menyebabkan bolanya lari atau bolanya pergi meninggalkan. Bolanya pergi ya atau kabur, yang pemainnya tadi itu terjatuh karena kepleset menginjak bola, bolanya ketendang ke depan dan orangnya jatuh. Itu dikarenakan kebanyakan orang menghentikan bola itu dengan cara diinjak. Dan tidak sedikit pemain, bahkan pemain-pemain profesional di luar Indonesia, ya, baik itu di Eropa ataupun di negara atau di benua Amerika. Alih-alih mau menghentikan bola dengan menginjak bola, ternyata bola tersebut lebih kuat bergulirnya sehingga lepas dari injakan kaki tadi yang menciptakan gol. Biasa dilakukan oleh kiper atau pemain bertahan atau back. Bukan yang ingin menyelamatkan bola, tetapi malah blunder membahayakan gawang sendiri. Gerakan akhir, gerakan bola tertahan dan terhenti di depan badan, pandangan tetap ke depan. Kalau dalam permainan, kalian harus cepat bergerak. Kalau sudah berhenti, jangan diemin terlalu lama, karena akan direbut sama musuh kalian. Jangan juga dibawa pulang. Nah, seperti ini. Kalian lihat, arahnya datang bola dari sini. Tuh. Ditahan menggunakan kaki bagian dalam. Jelas? Gunakan kaki bagian dalam. Menahan bola menggunakan kaki bagian luar.
Tahap pembelajarannya, posisi diawali dengan berdiri menghadap gerak dasar bola atau arah bola. Letakkan kaki tumpu di samping bola, posisi kedua lengan di samping sedikit terbuka. Pergelangan kaki yang digunakan menghentikan putaran bola atau diputar ke arah dalam dan dikunci. Pandangan terpusat pada bola. Hampir sama seperti dengan hampir sama dengan menendang tadi ya. Gerakannya, julurkan kaki yang akan digunakan menahan bola ke arah datangnya bola. Saat bola menyentuh kaki bagian luar, tarik kaki yang akan digunakan menghentikan bola ke belakang. Perkenaan kaki pada bola tepat pada tengah-tengah bola agar bola tidak lari kemana-mana. Gerakan akhirnya, bawa berat badan ke depan bersama dengan kaki yang tidak digunakan untuk menahan bola. Pandangan ke depan, bola tertahan di depan badan. Oke, untuk lebih jelas, kalian lihat contoh seperti ini. Lihat arah datangnya itu dari sini. Untuk menahan bola, ya, terutama yang perempuan. Kenapa Dedi bilang perempuan? Kenapa Dedi selalu bilang yang perempuan? Karena dari pengalaman Dedi, sewaktu menghentikan bola atau dioper sama temannya, yang perempuan ini suka teriak-teriak atau jerit-jerit. Jadi biasain dulu seperti ini. Ya, dibiasain, tangkep dulu bolanya atau hentikan dulu bolanya, baru teriak. Jangan kebalikannya. Biasanya teriak dulu, bola masih jauh belum dioper udah teriak. Jadi tangkap dulu bolanya atau hentikan dulu bolanya, baru teriak, boleh. Jangan bolanya masih jauh, belum dioper, udah teriak. Oke, kita lanjut. Gerakan menahan bola menggunakan telapak kaki, seperti Dedi bilang tadi, yang diinjak. Ini sangat beresiko tinggi. Tahap pembelajarannya hampir sama dengan kedua cara yang tadi. Posisi badan condong ke arah depan. Gerakannya pun hampir sama. Saat bola datang, sambut dengan telapak kaki, bukan diinjak. Ya, bukan diinjak. Dihentikan, hanya dihentikan, bukan diinjak. Posisi tumit ada di bawah. Jadi menggunakan tumit, bukan diinjak menggunakan telapak kaki bagian depan. Posisi kaki terangkat dari tanah dengan lutut agak tertekuk, gerakan bola tertahan oleh telapak kaki, tumpuan berat badan pada kaki yang lainnya. Kita masuk ke gerakan berikutnya atau gerakan terakhir, yaitu gerakan spesifik menyundul bola. Tahap pembelajarannya, posisi awal, berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu atau sikap melangkah. Kedua lutut agak rendah, berarti agak ditekuk. Kedua lengan di depan samping badan. Pandangan tertuju pada arah bola. Nah, mungkin kalian agak bingung di kedua lengan di depan samping badan. Itu biasanya, sikunya itu berada di samping badan, telapak tangannya menggenggam dan berada di depan dada kalian. Ya, bisa kalian praktekkan secara langsung. Sewaktu kalian menyundul bola,
itu sikunya ada di samping badan kalian dan telapak tangannya itu berada di depan dada kalian atau di bawah dagu. Biasanya seperti itu. Gerakan yang dilakukan adalah lentingkan pinggang, ya, bukan hanya kepala. Lentingkan pinggang ke belakang dan keraskan otot leher serta berat badan bertumpu pada kaki belakang. Arah pandangan pada bola. Gerakan pinggang ke depan hingga dahi menyongsong arah datangnya bola untuk menambah kecepatan atau kekuatan bola. Gerakan kedua lengan ke belakang. Jadi, sewaktu kalian, ini biasa dilakukan dengan gerakan melompat, sewaktu kalian mendorong badan kalian, itu otomatis tangan kalian akan ikut ke arah belakang. Gerakan akhirnya, gerakan badan dibawa ke depan, kedua lutut diluruskan, serta kedua tumit terangkat dari tanah. Seperti yang dibilang tadi, berarti ini sedikit melompat. Pandangan mengikuti arah gerak bola. Untuk lebih jelas, kita lihat pada gambar yang satu ini. Nah, pada dibilang, yang pertama, tangan. Ini sikunya berada di samping badan. Tangannya berada di depan dada. Betul? Nah, sewaktu kalian bola datang, badan kalian itu ditarik ke belakang seperti ini. Kenapa? Biar kalian mendapatkan tambahan power atau ketambahan kekuatan. Jadi ingatkan sekali lagi seperti yang Dedi bilang. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu karena ikut dari kelas Dedi di kelas 7 kemarin. Power adalah kekuatan ditambah dengan kecepatan. Jadi power bukan hanya kekuatan ya nak ya. Power itu adalah kekuatan ditambah dengan kecepatan. Kalau kekuatan saja itu namanya strength. Ya, kalau kecepatan itu namanya speed. Tapi kalau power gabungan antara kekuatan dan kecepatan. Harus kalian ingat. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu power? Power adalah gabungan antara kekuatan dan kecepatan. Nah, kita kembali ke sini. Badan dilentingkan ke belakang seperti ini agar mendapatkan power yang kuat sewaktu kita mendorongnya atau menyundul bola tersebut ke arah depan. Ya. Nah, sewaktu kalian mendorong badan kalian ke arah depan, ini biasanya tangan kalian akan otomatis memutar ke belakang. Itu yang dibilang tadi gerakan akhir. Baiklah, untuk materi kita pada hari ini, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah, untuk materi berikutnya, kita akan membahas tentang variasi-variasi melakukan berbagai macam latihan gerakan-gerakan yang kita pelajari tadi. Dan diakhiri untuk pelajaran kita hari ini, semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua dan untuk kita juga. Tetap semangat walaupun kita bisa hanya belajar di rumah, tetapi tidak menutup kemungkinan atau tidak mengurangi semangat kita untuk mendapatkan ilmu. Dan diakhiri pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.